Oke, selamat pagi Sobat Naker dimanapun kalian berada. Nah, jumpa lagi dengan saya, Kevin, yang pada kesempatan kali ini akan menjadi host dalam podcast Ayo Kerja Jatim. Oke, kali ini kita sudah kedatangan satu tamu nih, Sobat Naker. Nah, beliau ini merupakan salah satu fungsional pengantar kerja yang ada di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Nah, tapi beliau ini sering sekali terlibat di kegiatan yang diadakan oleh seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja. Jadi, pembinaan yang sifatnya wirausaha, beliau ini cukup sering kami undang untuk entah menjadi narasumber maupun membantu panitia dalam pelaksanaan kegiatannya. Nah, langsung saja kita sapa ya teman-teman. Selamat pagi, Bulis. Selamat pagi Mas Kevin. Iya, gimana Bulis kabarnya kali ini? Alhamdulillah sehat. Iya, puji Tuhan ya Bu ya. Semoga kedepannya bisa tetap sehat sama bisa tetap terus melayani masyarakat ya Bu ya. Amin, amin. Oke, Bulis, ini Sobat Naker yang di rumah mungkin pada penasaran, kira-kira kesempatan kali ini kita akan ngobroli tentang apa gitu, Bulis ya. Jadi teman-teman, untuk topik yang akan kami angkat dalam obrolan kali ini adalah seputar wirausaha, khususnya dengan topik berwirausaha, siapa takut, itu. Nah, gini boleh sebelum kita mulai ke obrolan, saya ingin memaparkan satu kondisi sih Bu di masyarakat yang sebelum kita masuk ke wirausaha itu sendiri ya. Jadi teman-teman Sobat Naker yang ada di rumah, nah yang ingin saya paparkan adalah kondisi ketenaga kerjaan yang ada di Provinsi Jawa Jawa Timur itu Timur. sendiri. Nah, apa sih kondisi yang akan diangkat? Nah, ini kami lebih menyoroti seputar angka pengangguran. Nah, kemarin saya sudah sempat lihat Bulis di BPS itu mereka angka penganggurannya itu mengalami peningkatan, Bu. Jadi dari bulan Februari 2021 ke bulan Agustusnya itu ada kenaikan, Bu, angka penganggurannya. Nah, ini cukup memprihatinkan ya, Bu ya. Mengingat apa ya, ini sudah masanya pandemi, tapi para sobat naker ini masih harus berjuang mencari pekerjaan secara formal gitu, Bu. Nah, melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, gimana kira-kira pandangan Bulis? Iya, Sobat Naker sekalian, memang bahwa kondisi ketenaga kerjaan kita di Jawa Timur, khususnya tentang pengangguran kita itu banyak sekali. Banyak. Masih banyak angkatan kerja kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau mereka masih menganggur. Ini banyak sekali faktor yang menyebabkan pengangguran kita. Di Hmm, antaranya salah satunya adalah bahwa di Indonesia pada ya. tahun 2020 sampai dengan 2030 ini terjadi yang namanya bonus demografi. Bonus demografi, Iya, seperti apa betul. Bu itu? Bonus demografi adalah suatu keadaan di mana penduduk usia produktif itu Mm-mm. lebih banyak daripada mereka yang Tidak usia produktif. tidak produktif. Oh. Nah, ini tentunya ada plus dan minusnya, artinya bahwa dengan adanya bonus demografi ini satu sisi akan menguntungkan bagi Indonesia. Tetapi dengan Hmm. syarat bahwa dengan adanya pencari kerja yang banyak, juga tersedia lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang memadai pula dengan jumlah pencakar kita. Karena Oke. itu akan merupakan suatu aset tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, berarti Bu ya, semakin banyak angka penduduk yang produktif Iya, usianya, betul. harusnya itu menjadi peluang bagi negara kita untuk lebih berkembang ya Iya, Bu ya. betul. Tetapi Nah, sebaliknya juga Mas Kevin, itu mm-mm. akan merugikan bangsa kita apabila kesempatan kerja yang ada itu tidak seimbang dengan adanya pencari kerja yang masih banyak ini. Iya, Eh, benar sekali. Jadi kayak apa ya, semakin tinggi yang produktif, tapi kalau kesempatannya nggak Kerja ada, sedikit, ya, lah akhirnya tenaga mereka terbuangnya sia-sia ya Bu iya ya. betul sekali. Oke, nah kalau tadi itu tentang demografi Bu, lah kira-kira ada faktor lain nggak Bu yang bisa Ada. menyebabkan angka Iya, pengangguran tinggi? betul. Ada.
Sobat Naker masih banyak, faktor-faktor pendukung, pengangguran kita yang semakin banyak ini. Ya, Salah satunya adalah juga adanya revolusi industri 4.0 atau oke. dengan digitalisasinya. Seperti apa itu, Bu? Iya, digitalisasi yang kian marak ini di satu sisi akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan oleh adanya digital atau otomatisasi. Mhm, Tetapi bagi mereka yang jeli bisa menangkap peluang, maka itu akan merupakan suatu berkah. Ya, mhm. karena bagaimanapun juga otomatisasi atau digital, sarana digital ini sudah kian masif di masyarakat kita dan masyarakat juga sudah bisa menerima dan merasakan manfaatnya. Salah Iya, satu contoh coba kita lihat bahwa dengan adanya ojek online yang kian marak ini Mas Evin, iya, eh, Bu, itu dulu tidak kita pikirkan. bener banget, Bu. Iya, Jadi saya itu waktu ada ojek online pertama kali, wah, biasanya saya dulu waktu SMA itu ke ojek yang mangkal. konvensional. Iya, Iya, ojek konvensional, Bu. Jadi kalau di terminal yang saya cari, selain bemo, ya iya, itu ojek yang mangkal. iya, Biasanya itu sepi, Bu. iya Dan, betul. kadang saya mau nyari ojek, nggak ada. Sekarang udah bisa ya, Bu, ya, Iya. langsung dari HP sudah bisa manggil ojek. Dan lagi juga dengan adanya ojek online itu tidak hanya sebatas kita gunakan untuk mengantarkan orang. Oh Tetapi ya? sudah banyak misalnya dengan mengantarkan barang, memesan makanan, sehingga masyarakat itu senang. Kalau Hmm, kita tidak beradaptasi terhadap kondisi yang ada, situasi yang ada, kemudian teknologi yang semakin berkembang, maka mhm. kita akan tergeser sendiri. Geser ya. Iya, Nah, kalau pinter nangkep peluang itu jadi betul. kesempatan kita untuk berkembang, tapi kalau nggak mengikuti perkembangan kita yang jatuh ya, Iya Bu. betul. Oke. Kemudian ada lagi yang penyebab, banyaknya pengangguran. Iya, Satu Bu. contoh misalnya pandemi COVID-19. Wah, itu Ya. sudah jadi contoh nyata itu, Bu, Iya ya di betul, karena pandemi ini sampai kapan kita juga tidak tahu. Kemudian benar. juga, saat ini juga varian-variannya semakin berkembang. Ini Mhm. juga merupakan, suatu hal yang sangat menyedihkan, kemudian juga menakutkan terutama ya, bagi Iya, kita Bu. semua. Jadi Mhm. prokes dan, vaksin booster harus, Benar, mhm. segera digalakkan. Dan dengan, adanya COVID-19 ini, juga banyak berpengaruh terhadap perusahaan maupun usaha yang lain. Iya, Bu. Iya, banyak, perusahaan yang harus terpaksa mem-PHK tenaga kerjanya, sehingga Mhm. menambah pengangguran. Kemudian Mhm. juga selain itu banyak juga usaha-usaha yang terpaksa tutup karena Benar mereka banget. tidak bisa, Mhm. melangsungkan, kegiatannya. Iya, Iya. itu terutama disebabkan ini, Bu, omset perusahaan yang Semakin terjun iya, berkurang, ya terjun semakin bebas, berkurang, karena iya. banyaknya pembatasan itu Iya tadi. betul. Oke, Kemudian juga ada satu lagi, yaitu adanya paradigma yang salah dari masyarakat kita. Dan ya, itu sudah bertahun-tahun. Kemudian sampailah kepada generasi yang sekarang ini. mhm, Apa itu? Paradigma tentang bekerja. Ya. mmm, Masyarakat kita, pencari kerja kita masih banyak yang menganggap bahwa mhm, bekerja itu hanya di sektor formal saja. oke, Misalnya mhm, memakai seragam, berangkat pagi, pulang sore, kemudian mereka mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya. Nah, iya, itu adalah paradigma lama. mhm, Mereka baru disebut bekerja apabila sudah bekerja di belakang meja sebagai pekerja kantoran. Nah, itu iya paradigma benar, lama. Sekarang sudah zaman berkembang, situasinya sudah berbeda dengan yang lalu. Di mhm, mana dengan kecanggihan digital tadi sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan. iya. Ya, tidak hanya dilakukan harus keluar rumah, tetapi di dalam rumah pun mereka bisa mendapatkan penghasilan dan mendapatkan cuan yang cukup besar. Iya, Ya, contohnya seperti apa, Bu, ya? Pekerjaan yang apa, tergolong baru ya, di iya. masa-masa seperti ini? Banyak sekali dan itu sangat terbuka luas, ya, Mhm, kesempatannya terbuka luas. Misalnya Sobat Naker bisa dengan berwirausaha, mhm, kemudian juga bisa, sebagai reseller, iya, kemudian juga, sebagai konten kreator, sebagai, menekuni ekonomi kreatif. mhm. Kemudian yang terbaru yang GRES adalah dengan freelancer.
Freelance, oke. freelance. Ya, pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Dan ini ternyata pemerintah support-nya kepada usaha tersebut sangat besar. Oke. Iya, banyak sekali yang pemerintah itu perhatiannya terhadap perkembangan-perkembangan untuk usaha sektor informal ini atau usaha mandiri sektor informal. Iya, Kalau Bu. teman-teman masih misalnya kurang mahir di dalam manajemennya, ada bimbingan manajemen kegiatan itu. Jadi bisa menambah wawasannya. Kemudian juga untuk yang freelancer, Bapak Iya. Wakil Gubernur kita mewadahi freelancer kita, teman-teman kita yang tidak suka terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tetap, sifatnya monoton, tiap hari harus dikerjakan. Tetapi hanya freelance, pekerjaan tidak harus ditekuni setiap hari. Iya, bener Iya. banget, Bu. Jadi soal freelance ini Iya, yang betul. programnya Pak Wagub itu Millennial Job Job Center. Center. Nah, Ini teman-teman harus iya. tahu ini. Ini sebelumnya sudah pernah dibahas bareng sama Iya. Bu Wiwi, Kepala Betul Seksi sekali. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Jadi program MJC ini, Bu, mempertemukan talenta, mentor, dan juga klien. Jadi ini membuka banget, Bu, kesempatan buat teman-teman yang punya keahlian, nah tapi tidak tahu cara memasarkannya atau tidak tahu harus diterapkan pada proyek apa lah. Iya. Dengan adanya MJC ini mereka bisa, oh iya ya, akhirnya aku punya keahlian bisa diterapkan untuk ini, bisa ketemu teman-teman juga saling sharing. Kalau ilmu itu nggak cuman bisa misalkan bikin poster, nggak hanya sebatas bikin poster, ternyata ada bikin logo, ada bikin packaging, dan itu bisa jadi peluang, Bu, ya, buat Iya, usaha betul mereka. sekali. Peluangnya sangat terbuka. Mm-mm. Nah, tapi gini, Bu, kalau memang solusinya untuk menghadapi angka pengangguran tadi adalah dengan usaha yang mandiri atau freelance itu. Nah, ini saya mau sharing aja, Bu. Di luar sana itu kadang teman-teman saya itu ada, Bu. Modal sudah ada. Nah, tapi Bu, untuk membuka usaha itu kayak kurang percaya diri, Bu, gitu loh. Ketakutannya banyak banget, Bu. Kebetulan warung kopi ya. Dia mikirnya gini, Bu. Waduh, ini kalau misalkan warung kopi sudah ada kopi ini, sudah ada kopi ini. Wah, kira-kira laku apa enggak ya? Desain saya juga simple-simple gini loh, nggak bisa ini ya sebagus itu loh. Dia mau mulai aja nggak bisa, Bu. Kira-kira gimana sikap Ibu pada apa ya teman-teman yang mungkin di luar sana selain teman saya mungkin yang masih ragu itu untuk memulai usaha? Iya, tidak pede ya. Tidak Iya, pede itu atau tidak percaya diri. benar, Bu. Itu muncul itu karena masih ada rasa ragu-ragu, rasa takut, aku nanti bisa ndak ya? Aku nanti sukses ndak ya? Aku nanti berhasil tidak ndak ya untuk Benar membuka banget. usaha ya? Karena takut. Bagaimanapun juga rasa takut itu harus dihilangkan dengan cara memulai. Ayo memulai melakukan. Kemudian juga banyak sobat naker yang masih punya rasa, aku tidak pintar, aku juga belum berpengalaman, kemudian aku juga masih terlalu muda, bagaimana aku nanti bisa berhasil tidak? Ayolah, memulai terlebih dahulu, mulai lakukan. Selama ada niat yang kuat, selama ada semangat, pasti nanti akan bisa terlewati dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Yang terpenting, niatnya yang kuat, kemudian juga setelah niat untuk mencoba, pasti ada pengalaman. Kalau belum pernah mencoba, bagaimana dapat pengalaman? Wah, Ya. bener banget. Dan Berarti juga kepintaran bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah keberanian, bukan kepintaran. iya, Bu. Iya. Berarti memang mau nggak mau, sobat naker yang memang mau ingin terjun ke dunia usaha harus melangkah ya, memaksa diri untuk memaksa berani. diri untuk melangkah. Bener banget, Bu. Saya ingat kata-kata rekan kerja saya dulu itu berusaha keluar dari zona nyaman. Itu tadi. Nah, oke, Bu. Sekarang pertanyaan kedua yang saya dapat dari teman saya ya. Ini terkait sama modal, Bu. Nah, kalau misalkan mau membuka usaha tapi
modalnya, wah saya nggak punya Nggak punya uang modal. ini. Kayak gitu gimana Bu? Saya harus menjawab dia. Iya, banyak sekali yang mengeluhkan mereka takut untuk membuka usaha karena ndak punya modal. Bener banget Iya, Bu. heeh. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa untuk melakukan suatu usaha pasti dibutuhkan modal. Ya. Tetapi modal itu bukan kalau yang dimaksud di sini adalah modal uang. Modal itu bukan satu-satunya sarana yang sangat dibutuhkan di dalam melakukan suatu usaha. Mm-mm. Banyak sekali contoh pengusaha-pengusaha yang besar dengan modal yang besar, tapi mereka ternyata jatuh, tidak bisa bangkit lagi. Itu karena memang modalnya besar, tapi belum punya pengalaman, belum Iya. pandai dalam dia menata memanajemeninya, dan lain Iya, Bu. sebagainya. Jadi modal uang bukan satu-satunya sarana yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah niat terlebih dahulu, niat yang kuat, minatnya yang kuat, kemudian dibarengi dengan semangat, daya juangnya yang kuat, Iya. kerja kerasnya, pantang menyerah, dan yang penting lagi nikmati prosesnya. Karena suatu usaha untuk menuju kesuksesan tidak ada yang instan. Semua pasti melewati proses. Oke, benar banget Bu. Itu saya setuju sih kalau soal modal. Jadi memang benar yang namanya modal. Memang uang penting Bu ya. Iya, penting. Untuk beli bahan baku, Iya. untuk beli peralatan usaha itu penting. Tapi coba sobat-sobat naker yang membuka usaha itu melihat di sekelilingnya lah. Modal itu tidak cuma soal uang, tapi ya, bisa betul. berupa soft skill, keterampilan, itu Iya. tadi ya Bu ya. Entah dia bisa mendesain, itu kan nggak terlihat. Itu Iya. kan tanpa uang pun sebenarnya sudah ada di dalam diri dia kan ya Bu Betul ya. sekali. Dan kalau Sobat Naker mungkin takut ya, misalnya suatu contoh ingin menjual atau membuka kafe, Iya. warung kopi lah, yang lebih kecil lagi misalnya, dan ternyata di sebelah sudah ada. Nah, itu cobalah belajar, misalnya kalau kita lihat di luaran sana, banyak minimarket yang berjejer, tapi tidak takut, padahal itu adalah kompetitor. Ya, Iya. bagaimana kita mensiasatinya ya? Kita harus punya inilah aku, inilah produkku. Ya, jadi harus punya pembeda dengan produk-produk yang lain agar konsumen itu tertarik dengan produk kita. Walaupun kita berjejeran, ada kopi, tapi kita kalau punya keunikan tersendiri, kita punya segmen pasar tersendiri juga, pasti konsumen akan datang kepada kita. Mereka Bener tidak akan banget. lari kemana. Ya, jadi pengalaman ya pernah berkunjung ke kedai mana gitu. Iya. Nah, itu bisa jadi modal juga ya Bu ya. Jadi pengen bikin yang selain ini biar nggak menyamai gitu. Jadi biar bisa menarik kreativitas orangnya gitu ya Bu ya. Oke Bu, mungkin tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita ya Bu ya. Kapan-kapan nanti kita bisa ngobrol lagi Bu seputar hal ini ya Bu ya. Oke, untuk teman-teman Sobat Naker, terima kasih atas kesempatannya mendengarkan kami berdua ngobrolin soal berwirausaha. Jadi banyak banget tips yang didapatkan dari Bu Lis ini ya, terutama soal ini kesempatan untuk kerja tapi informal ya Bu ya. Yaitu dengan cara coba berani untuk membuka sebuah usaha. Nah, nggak harus jualan, tapi praktek juga bisa ya. Entah bikin video, entah bikin poster. Jadi gimana caranya kalian bisa intinya bermanfaat buat orang lain ya. Itu bisa jadi jasa. Betul sekali. Nah, oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kami ngobrol di sini. Terima kasih juga buat Bu Lis yang sudah menyempatkan untuk hadir di podcast Ayo Kerja Jatim ini. Nah, juga terima kasih buat staf podcast Ayo Kerja Jatim yang sudah terlibat dalam persiapan acaranya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran kira-kira ke depannya kita akan ngobrolin soal apa, nah itu terus pantengin aja di Instagram kita di @infokerja_nakerjatim. Dan juga di subscribe untuk channel dari podcast Ayo Kerja Jatim. Nah,
Saya Kevin undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Optimis Jatim Bangkit. Assalamualaikum.